Shalom saudara, bagaimana kabar saudara hari ini? Besar harapan kami bahwa Allah senantiasa menaungi kita semua dengan kasih dan anugerahnya. Saudara, hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Matius 9 ayat 1 sampai 8. Perikop ini berjudul Orang Lumpuh Disembuhkan. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Matius 9 ayat 1 sampai 8. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Saudara, apabila kita membaca kisah ini di dalam Markus 12 ayat 1 sampai 12, kita dapat memperoleh gambaran bahwa orang lumpuh itu digotong oleh 4 orang temannya. Dan karena pada saat itu Yesus sedang berada di antara banyak orang, mereka lalu memutuskan untuk naik ke atas atap dan menurunkan orang lumpuh tersebut agar berada tepat di hadapan Yesus. Melihat iman mereka, Yesus menjawab, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dalam perkataan Kristus ini terkandung 2 hal. Yang pertama, yaitu sapaan yang penuh kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus dengan ramah menyapa orang yang lumpuh tersebut dengan sebutan anakku. Dengan sapaan anakku, mungkin saja orang lumpuh itu juga mendapat penghiburan, sebab ia merasa sedang berhadapan dengan Bapa yang mengasihinya. Saudara, demikian juga kita dengan Allah. Sejak kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Ia adalah Bapa yang mengasihi dan senantiasa menyambut kita dengan hangat apapun kondisi kehidupan kita. Lalu yang kedua adalah dorongan yang membangkitkan semangat. Kata percayalah di dalam versi King James Version, yaitu bergembiralah, memiliki pengertian berbesar hatilah di dalam perkara ini, atau ceriakanlah jiwamu. Saudara, mengapa Yesus mengatakan ini? Sebab mungkin saja orang lumpuh tersebut merasa bersalah. Mungkin saja dia takut ditegur karena ia dibawa ke hadapannya dengan cara yang tidak sopan. Tetapi Yesus mengatakan percayalah atau bergembiralah, yang artinya ia sedang memerintahkan orang tersebut untuk bergembira senantiasa, baik akhirnya dia disembuhkan atau tidak. Sebab ada yang lebih penting yang akan Yesus lakukan terhadapnya, yaitu mengampuni dosa-dosanya. Saudara, Yesus adalah tabib yang ajaib. Ia tidak hanya menyembuhkan segala penyakit kita, tetapi juga mengampuni dosa-dosa kita. Dan yang ia kehendaki adalah agar kita percaya, kita tetap percaya kepadanya, dan kita tetap bergembira dalam semua situasi kehidupan kita. Saudara, mari kita renungkan sejenak firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, saat ini, apakah ada beban dosa yang menghalangi iman dan sukacita saudara di dalam Allah? Jika ada, mari akui itu di hadapan Allah dan mintalah Ia untuk menyembuhkan dan memulihkan saudara.
Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus adalah tabib yang ajaib. Ia tidak hanya menyembuhkan segala penyakit, tetapi juga mengampuni dosa. Demikian perenungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah Allah tabur di dalam hati kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang adalah tabib yang ajaib di dalam kehidupan kami, yang tidak hanya menyembuhkan kami secara fisik, tetapi juga memulihkan kondisi jiwa kami, membebaskan kami dari belenggu dosa, dan mentahirkan kami dari segala dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Allah yang senantiasa membuka tangan yang lebar untuk menyambut kami sebagai anak-anak-Mu di dalam kondisi kami yang seperti apapun. Terima kasih, dan biar perenungan pada pagi hari ini Tuhan bisa menjadi bekal bagi kami di sepanjang hari ini Tuhan. Untuk kami tetap bergembira, kami tetap bersuka cita, kami tetap menjalani kehidupan kami dengan penuh kekuatan Tuhan, karena kami punya Allah yang menguatkan setiap kami. Terima kasih, kami menserahkan sepanjang hari ini dalam tangan kasih-Mu. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.